GP Media Channel. Seperti biasa di video kali ini aku mau bagi lagi cara curang buat ngerjain TKA Sosum, terutama untuk geografi, ekonomi, dan juga sejarah. Langsung aja kita bahas ya. Sebelum aku kasih tahu informasinya, aku mau ngingetin lagi nih kalau GP Media lagi buka tryout. Nah, dari 15.000 aja kalian udah bisa dapetin fasilitas 3 kali tryout, dapat ebook, video pembahasan, prediksi kelolosan PTN, dan juga ada kelas online-nya lah. Jadi buruan, tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang. Dua soal pertama dari geografi nih, masih tentang pengetahuan peta. Mungkin teman-teman sering lihat video kita sebelumnya, tapi ini tentang pengetahuan peta ini lumayan tricky, jadi aku mau kasih cara cepatnya aja ya. Dua buah peta. Peta A memiliki skala 1 berbanding 1.500.000. Diketahui jarak dari X dan Y itu adalah 30 cm. Jika peta B skalanya itu 1 berbanding 500.000, maka jarak X sama Y-nya itu menjadi berapa sih gitu ya. Teman-teman harus lihat di sini, dari skala 1.500.000 jadi skala 500.000 itu berarti diperkecil atau diperbesar. Nah, ini bahasanya kalau di peta nih harus diingat-ingat ya. Kalau angkanya semakin kecil berarti dia itu diperbesar. Jadi ini kata kuncinya adalah diperbesar. Oke. Nah, kalau udah tahu dia diperbesar, langsung kita masuk ke rumusnya. Rumusnya apa, Kak? Rumusnya kalau buat cari jarak, nih ya, ini sebenarnya rumusnya gampang banget sih. Tinggal jarak awalnya berapa dikali dengan A. A-nya di sini adalah perbesarannya berapa kali. Ya udah kita cari jarak awalnya berapa. Jarak awalnya ini kan 30 cm ya, 30 cm dikali perbesarannya berapa. Buat nyari perbesaran kita fokus ke skala. Nah, ini kalau kita tulis di sini nih, skalanya itu berarti dari 1.500.000 ya. Kita bagi sama 500.000, ini kan dapatnya berapa? Dapatnya 3 kan, ya kan? Ini kan coret semua. 15 bagi 5 itu 3. Artinya dia diperbesar 3 kali lipat. Nah, udah dapet nih perbesarannya 3. Masukin ke sini 30 cm dikali 3. Jadi hasilnya 90 cm. Gampang banget kan ya? Udah, jadilah jawabannya langsung aja yang E gitu. Ini kalau misalkan untuk peta, teman-teman harus tahu dulu dia diperbesar atau diperkecil. Kalau udah tahu kata kuncinya, pasti untuk rumusnya bisa lah diingat-ingat gitu ya. Kalau diperkecil gimana, Kak? Kalau diperkecil rumusnya tinggal diganti aja jadi dibagi. Jadi jarak awal dibagi dengan perkecilannya. Misal nih, dari 1.500.000 skalanya diperkecil jadi 2 kali lipat. Berarti kalau 2 kali lipat dia jadi 3 juta ya kan, 1.500.000 dikali 2 jadi 3 juta. Ya udah, berarti tinggal jarak awalnya berapa nih? 30 cm ya. 30 cm dibagi tadi perbesarannya 2, berarti 15 cm gitu. Jadi kalau misalkan dia diperkecil berarti dia dibagi, tapi kalau diperbesar dia dikali ya. Oke, sip. Next, berikutnya nih urutan jaringan kehidupan di bumi yang benar adalah, teman-teman kalau ini tuh sebenarnya harus udah di luar kepala ya, tapi biar kalian bisa ingat nih, kalian ingat aja nih, Bibi Ekopopi namanya ya, Bibi Ekopopi. Bibi Ekopopi itu adalah biosfer, bioma, ekosistem, komunitas, populasi, dan juga individu ya. Individu pasti di awal, dan yang paling besar itu pasti biosfer. Jadi kalau ada bioma salah, bioma juga salah nih, biosfer ya kan, baru bioma. Abis itu baru yang ini dulu, ekosistem dulu ya. Jadi jawabannya yang E gitu. Kalau kita ini biosfer itu kayak semua dunia ini, satu dunia gitu ya, beserta isi-isinya itu adalah biosfer ya, sampai seluruh atmosfer itu masuk ke biosfer ya. Terus bioma, kalau bioma itu kan cuman terkhusus ke satu bentang alam gitu ya kalau bioma itu ya. Ekosistem itu lebih kepada hubungan antara yang biotik dan juga abiotik. Baru komunitas itu lebih ke kalau misalnya ada makhluk hidup ya, ada makhluk hidup yang hidup di tempat yang sama tapi sebenarnya jenisnya berbeda. Contohnya kayak komunitas ikan laut, misalnya dalam satu kolam gitu ya, ada ikan ya, fokusnya kita ke ikannya. Nah, ikannya ini ikan laut tapi jenisnya beda-beda dan dia hidup di tempat yang sama, itu komunitas. Kalau populasi itu untuk yang sama aja, benar-benar sama spesiesnya gitu ya. Kalau individu ya dia cuma satu aja, organisme gitu ya. Oke, seperti itu. Jadi jawabannya yang E. Next, kita ke ekonomi. Ekonomi 2 soalnya kita lihat. Masalah dasar ekonomi makro dari setiap masyarakat adalah, makro itu apa sih?
makro tuh besar ya. Kan ada makro, ada mikro ya. Ingatnya gini, kalau ekonomi makro itu dia tidak akan spesifik, nggak akan ke masalah yang khusus banget yang sampai kayak ada kurvanya, sampai ada permintaan penawaran, enggak. Tapi kalau misalkan yang makro itu lebih ke ada hubungannya sama perubahan di masyarakat. Nah, sebenarnya teman-teman untuk menjawab soal yang ini ada sih keywordsnya ya. Keywordsnya itu namanya pin pertumbuhan. Apa tuh pin pertumbuhan ya? Pin itu adalah P-nya itu pengangguran. Nih ada kan pengangguran ya. Jadi pengangguran itu adalah masalah ekonomi makro. Kenapa? Karena pengangguran itu cakupannya luas banget ya. Banyak faktor-faktor yang akhirnya menimbulkan si pengangguran tersebut. Jadi dia masuk ke sini. I-nya apa? I-nya itu inflasi. Inflasi itu kenaikan harga ya yang akhirnya menyebabkan turunnya nilai mata uang. Itu ya. Kita pernah ya ada inflasi tuh dulu ya. Nah, ini masuk juga ke sini karena dia juga dampaknya tuh untuk masyarakat secara keseluruhan. Ini kita kesini dulu ya kali ya. Ini pengangguran, ini inflasi gitu ya. Kalau N apa? Kalau N itu neraca. Neracanya ini adalah neraca pembayaran ya. Jadi neraca pembayarannya itu timpang. Oke? Nah, terakhir adalah pertumbuhan. Pertumbuhan apa yang ada di sini ya? Pasti pertumbuhan ekonomi gitu. Ini adalah pertumbuhan ekonomi. Kenapakah itu menjadi masalah dasar? Ya ketika pertumbuhan ekonominya itu lambat misalnya ya, pertumbuhan ekonomi di Indonesia kok susah banget sih kita untuk ngelunasin hutang negara misalnya gitu ya. Gimana caranya biar ekonomi di kita ini bisa mesejahterakan rakyatnya, itu adalah masalah dasar ekonomi makro ya. Jadi udah jawabannya itu 1, 2, dan 3 ya. A jawabannya. Kalau 4 bukan Kak. Alokasi sumber daya perusahaan ini pasti nanti kemana coba? Ini pasti nanti ke kurva permintaan penawaran gitu ya. Jadi kalau yang ini tuh masuknya ke mikro. Kalau yang 4 kan nanti pasti kaitannya sama supply dan juga demand gitu ya. Oke? Sip. Nah, ini selanjutnya fungsi permintaan. Oke, ini fungsi permintaan udang dapat dirumuskan sebagai Q sama dengan bla 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 ya. Harga rata-rata udang adalah 60 satuan uang. Besarnya elastisitas permintaan udang pada tingkat harga rata-rata adalah elastisitas permintaan. Teman-teman kita tulis dulu rumusnya ya. Oke, pertama kita lihat dulu ini nih fungsi permintaannya nih ya. Jadi kalau fungsi permintaan itu kan dia biasanya nih ya ditulisnya Q sama dengan A min B P ya. Atau bisa juga Q sama dengan A plus B P. Bisa nih yang mana aja ya, tergantung. Kalau kita lihat ini berarti kan yang minus ya. Berarti dia pakainya bentuk yang ini nih, ya kan? Bentuknya itu Q sama dengan 100 dikurangi 2/3 P. Oke, berarti 100-nya ini adalah A ya. Nih 100-nya A ya. Terus min 2/3 P-nya adalah min BP gitu ya. Nah, kita tinggal masukin ke rumus elastisitasnya. Elastisitas sama dengan ini BP ya per ini bawahnya BP lagi ditambah A gitu ya. BP-nya berapa? BP-nya itu kan yang ini nih kan. Nih ya, min 23P ya. Minnya di bawah ya teman-teman ya. Jadi ini min 2/3 P dibagi ini min 2/3 P ditambah A-nya berapa? A-nya 100 ya. Ya udah kita tulis ini 100. Oke. Nah, terus di sini harga rata-rata udang adalah 60. Harga berarti ini adalah P ya. Berarti P-nya sekarang kita ganti jadi 60. Berarti ini min 2/3 kali 60 ya. Terus dibagi ini min 2/3 60 ya ditambah 100. Oke, sekarang kita coba hitung ya. Min 2/3 kali 60 berarti ini kan kita bisa coret ya. 3 dicoret sama 60 nih, dicoret, ini dicoret, berarti dapat 60 dibagi 3 berapa? 20. Ya, ini tinggal dikali ya, berarti ini min 40 ya, min 40. Oke, bawahnya sama juga kan, ini bisa dicoret ya, dapat 20 ya. Berarti ini min 40 tambah 100. Berarti ini min 40, yang bawah min 40 ditambah 100 sama aja kayak 100 dikurangi 40, berarti 60 ya. Coret-coret nolnya, jadi kalau kita iniin jadi min 4/6, kita perkecil dibagi 2 berarti jadi min 2/3. Jawabannya yang A sini. Oke, gitu ya. Jadi rumus cepatnya itu ada di sini sebenarnya teman-teman ya. Nih di sini ya.
Nah, ini bisa kalian ingat-ingat ya rumusnya untuk mencari elastisitas yang ini. Oke, nah itu dia untuk yang ekonomi. Sekarang kita bakal lanjut ke soal sejarah. Oke, kita lihat ya. Pertama ini ada tentang ajaran Mahatma Gandhi. Dalam rangka memajukan industri dalam negeri, maka perlu digalakkan pemakaian industri lokal. Oke, menurut ajaran Mahatma Gandhi, ini termasuk ajaran apa? Ini teman-teman harus ingat arti katanya sih ya, karena kan ini bahasanya bahasa Sanskerta ya, jadi kita harus artiin dulu nih. Oke, kita coba artiin ya dari yang A dulu nih ya. Ahimsa. Kalau ada kata begini nih kan ini depannya A ya, A itu artinya tidak teman-teman ya. Nah belakangnya himsa, himsa itu kekerasan. Jadi kalau ahimsa artinya tidak ada kekerasan atau tanpa kekerasan bisa ya. Nggak ada hubungannya ya kalau ini kan dia ngomongnya tentang industri lokal ya, jadi pasti bukan yang A jawabannya. Satyagraha, satya itu setia teman-teman ya, jadi ini setia. Graha itu bangsa atau negara, jadi kalau misalnya di sini setia pada ya negara lah ya gitu ya. Oke, ini bukan untuk industri lokal ya. Kalau setia itu lebih ke nasionalisme kalau ini ya. Kalau misalnya ada budaya gitu, jadi bukan tentang industri. Jadi ini kurang cocok ya. Kalau Hartal ini tidak mau bekerja sama, tidak mau kerjasama ya. Oke. Nah terus yang D ini ada Santiniketan. Santiniketan itu nasionalisme, gerakan nasionalisme, tapi ini dari India ya. Nasionalisme dari India. Namanya Santiniketan. Oke. Ini juga nggak ada hubungannya ya. Ya udah, berarti ini kalau semuanya salah jawabannya pasti yang E ya. Swadesi itu apa sih? Teman-teman lihat deh, depannya ada swa. Pernah dengar swasembada, swadaya, swakarya? Swa itu artinya sendiri ya. Jadi kalau swa ditambah desi, desi itu artinya kearifan lokal. Kayak kita punya sesuatu yang khas dari diri kita sendiri. Nah itu swadesi namanya. Jadi kita memanfaatkan apa yang kita punya ya. Jadi kalau kita artiin swadesi itu sama kayak memakai produk sendiri gitu ya. Oke, seperti itu ya. Jadi ini yang paling nyambung sama soalnya. Oke, sip, lanjut soal terakhir. Beberapa sebab dan motivasi yang menjadi dasar bangsa Eropa melakukan imperialisme pada mulanya adalah, teman-teman, imperialisme itu agak mirip sama kolonial tapi sebenarnya beda ya. Imperial itu ketika ada bangsa lain yang bisa kita bilang menjajah gitu ya, mengambil kekuasaan atas satu bangsa atau satu wilayah, tapi dia bukan mengaruh habis sumber dayanya, melainkan dia itu mau menerapkan atau menyebarkan pengaruh ya. Jadi lebih ke pengaruhnya, dia tuh bisa menguasai bangsa yang itu, bukan ngambil sumber dayanya secara habis ya gitu. Nah, imperial ini dibagi jadi dua, teman-teman ya. Dibagi jadi dua, dia ada yang kuno, yang dulu banget ya, sama yang modern. Lihat deh di sini kata kuncinya itu pada mulanya. Mula itu kan awal. Berarti yang ditanya di sini adalah imperial kuno. Kalau yang kuno ini gampang, teman-teman tinggal ingat aja 3G. Apa tuh G? Gold ya, glory, gospel. Gold itu apa? Gold itu kekayaan ya. Jadi dia ngambil itu tadi sumber daya dan lain-lain gitu ya. Glory, glory-nya tuh apa? Glory itu lebih ke kekuasaan. Kekuasaan. Dia bisa menguasai wilayah tersebut gitu ya. Oke, gospel itu lebih ke agama. Dia menyebarkan agama. Jadi kalau di sini kita lihat mana nih sebab dan motivasinya? Pasti yang A1 ya. Terus yang agama. Iya. Kalau kemanusiaan bukan, alasan strategis juga bukan. Jadi jawabannya ini udah pasti B. Nah, ya. Kalau yang modern gimana? Kalau yang modern ini lebih ke kebutuhan industri aja di masa modern gitu. Itu imperial ya. Jadi lebih ke teknologi dan ekonomi banget lah. Kalau ini 3G di sini ya. Oke, so itu dia teman-teman video kali ini. Semoga bermanfaat and see you in the next video. Dah.